Pendengar masih bersama kami langsung dari kawasan Jalan Dora nomor 1 ND mengudara untuk Anda di 100,5 MHz. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Ricky Seda sebagai operator studio dalam Florata pagi ini. Dan kita masih punya satu topik wawancara lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana budaya itu adalah identitas yang tidak lekang oleh waktu. Di tengah kota metropolitan Jakarta, semangat pelestarian budaya Flores ini kembali digaungkan melalui kegiatan bertajuk Gawisia. Acara ini menjadi ruang kolaborasi lintas komunitas dan juga institut ya, menampilkan Flores dalam wajah yang membanggakan. Dan untuk membahas soal ini kami sudah bersama koordinator acara Gawisia, ada Kak Sere Aba. Kak Sere, selamat pagi. Selamat pagi, Leli. Selamat pagi semua pendengar IND yang ada di mana saja. Baik. Kak Sere, ini sebenarnya idenya siapa nih untuk menggelar kegiatan Gawisia? Ya, sebenarnya kalau pertanyaan idenya siapa, Gawisia ini sebenarnya adalah kegiatan rutin dari kelompok diaspora Womesu. Oh iya. Yang dilakukan setiap tahun. Dan ini kalau tidak salah ini tahun ketiga Womesu melakukan festival budaya Gawisia ini. Dan sebenarnya apa alasan utama begitu ya teman-teman Womesu Jakarta ini akhirnya memutuskan untuk merancang dan juga menggelar kegiatan yang sama ini sudah tahun ketiga ya di 2025 ini. Apakah ini sebagai bentuk kerinduan begitu terhadap identitas Flores yang ingin disuarakan begitu Kak Sere? Jadi kalau kita ngomong Gawisia ini kan adalah tarian kolosal yang berasal dari Ende Flores. Nah, kalau ditanyain apa latar belakang mengapa Gawisia ini dilakukan di Jakarta, adalah pertama adalah bagian kita masyarakat diaspora NTT rasa bahwa tarian ini perlu kita lakukan untuk memperkuat solidaritas di antara sesama kita perantau Ende Flores yang ada di Jakarta. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa tarian ini adalah produk budaya, identitas budaya yang harusnya tidak hanya dikenal oleh kita orang Ende, orang Flores, tapi juga masyarakat luar. Dampaknya adalah ketika kita membawa tarian ini, mengajak orang-orang yang bukan orang NTT, yang bukan orang Flores, mereka mengenal tarian kita, mereka mengenal budaya kita, maka mereka akan mencari tahu lebih lanjut. Apa sih Gawisia? Ada di mana itu Gawisia? Maka mereka akan mengenal lebih dekat tentang Ende. Dan pada akhirnya berharap mereka akan balik dan mengenal, mereka akan pulang atau mengenal Ende dengan begitu banyak kekayaan budayanya. Jadi Gawisia ini yang dilakukan di Jakarta adalah pintu masuk bagaimana kita mengenalkan potensi-potensi budaya kita yang ada di Ende, yang ada di Flores untuk dikenal lebih luas. Kira-kira begitu, Adik. Baik, jadi ini secara tidak langsung mempromosikan budaya kita begitu ya, dan juga mengenalkan kepada anak cucu yang ada di Jakarta jauh dari perantauan untuk tetap mengetahui dan tetap mengenal begitu. Oh ini loh tarian daerah kami begitu ya, seperti ini. Ini tujuannya, maknanya seperti apa. Keren sekali ini. Kak Sere, setelah munculnya ide ini butuh berapa lama persiapan untuk tahun 2025 ini? Jadi begini, saya menjelaskan dulu sedikit. Jadi Gawisia untuk periode pengurusan Womesu, pengurusan Womesu di tahun ini, kalau biasa sebelum-belumnya itu kan ada proses langsung pada Gawisia. Nah, pada tahun ini kita melakukan ada namanya Road to Gawisia. Jadi ada 3 langkah menuju acara puncak Gawisia, yaitu pertama, acara yang sudah kami gelar kemarin, diskusi publik tentang
indikasi geografis Wastra NTT, khususnya ND. Dari kemarin kami menghadirkan berbicara tentang Wastra bersama dengan pengambil keputusan, ada Dirjen Hukum, ada Deputi Kementerian Ekonomi Kreatif, dan juga ada Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Acara ini kemarin kami gelar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Yang dibuka oleh Ibu Gubernur, ada Ketua Pembina Womesu, dan juga semua para pencinta budaya, tidak hanya NTT, tapi pencinta budaya dari daerah-daerah lain. Nah, tujuan acara kemarin adalah ND, Kabupaten NTT ini sudah mendapat indikasi geografis. Ada sekitar 6 atau 7. Tetapi ND dalam proses untuk itu. Nah, harapannya, saya acara kemarin, Pemda ND dalam hal ini bisa merespon untuk segera merealisasikan supaya Wastra kita, tenun kita mendapat indikasi geografis. Karena ini dampaknya sangat luar biasa buat penguatan ekonomi kelompok penenun kita, yang dampaknya tentunya buat perkembangan daerah. Kemarin juga Dirjen Hukum selaku orang yang melakukan pengambil yang mendatangkan indikasi geografis ini sudah berjanji bahwa secepatnya ND akan diberikan, tetapi prosesnya harus dari Pemda, yang dari komunitas yang akan melakukan itu. Makanya semoga aja Ibu Bupati dalam hal ini selaku Ketua Dekranasda, harapannya supaya bisa gerak cepat, supaya dokumen yang kemarin belum berjalan segera dikomplitkan, sehingga bisa memperoleh tenun kita bisa memperoleh indikasi geografis. Itu pertama. Kedua, pada tanggal 5 Juni nanti kita akan melakukan, ini bagian dari Roto Galicia ya, adik. Kita akan melakukan 2 acara, yaitu Seminar Galicia dan Fashion Presentation. Seminar Galicia ini, sebelum kita masuk ke acara puncak pada bulan Juli nanti untuk tarian kolosal Galicianya, kita ingin bahwa orang-orang yang datang atau orang-orang yang akan terlibat atau siapapun yang ingin tahu tentang ND, tentang Galicia khususnya, dia harus mengerti dulu tentang filosofinya, tentang apa itu Galicia, dari mana Galicia, kenapa disebut Galicia. Harapannya ketika orang-orang tahu, orang-orang pasti akan datang mengikuti acara puncaknya nanti. Nanti acara nanti juga ada narasumbernya dari Sesepuh Womesu, ada Pak Michael Wangge. Nanti kami juga ada Mas Yori Antar, pelaku budaya. Di situ akan memaparkan bagaimana filosofi apa itu Galicia. Terus berikutnya lagi ada fashion presentation. Fashion presentation ini bukan seperti fashion yang biasanya, tetapi bagaimana nanti para ibu-ibu yang adalah ibu-ibu Womesu, ibu-ibu sosialita yang kita undang, ada juga istri-istri duta besar yang kita libatkan dalam hal ini, akan memakai tenun kita, memperagakan tenun kita, tapi tidak memakai baju ya, ini sarung kita. Nah nanti ketika mereka berjalan memakai, kita akan menerjemahkan setiap motif-motif itu. Contohnya misalnya motif dari Ngela, ada Lawoluka artinya apa, Kepundi artinya apa, dan semua latar belakang filosofi motif-motif. Misalnya motif dari Ndona, motif dari Ande, dan sebagainya. Nah, acara itu akan dilanjut dengan acara puncak, menjadi puncak proses yang tadi sudah saya ceritakan. Acara nanti di acara Galicia nanti akan melibatkan kurang lebih 1.500 sampai 3.000 penari. Dan rencananya Gubernur NTT, kebetulan acara kami ini Pak Gubernur sebagai penasihatnya, Pak Gubernur NTT dalam hal ini Bapak Melki Lakalena akan membuka acara ini. Kami juga meminta ngecek Pak Menteri Kebudayaan akan membuka juga bersama Pak Gubernur dan Gubernur DKI atau Wakil Gubernur DKI. Karena apa? Karena kenapa kita mengajak DKI? Karena
budaya yang kita lakukan ini kita lakukan di Jakarta. Oke. Kita memberi judul bahwa bertemu di Jakarta. Jadi dan Pak Rano Karno sendiri dia orang wakil gubernur namanya orang yang sangat mencintai tarian-tarian kolosal. Itu informasi yang saya dengar ya. Jadi saya pikir ini sesuatu yang baik yang ketika kita lakukan di luar tempat kita, orang lain mengenal kita lebih dekat dengan budaya kita, maka harapannya mereka bisa pulang ke ND, libur ke ND, cerita kepada anak kita tentang apa itu ini. Kira-kira adik Lili gambarannya. Oke. Jadi nanti pesertanya tuh rencananya akan dari semua keluarga besar Womusu yang ada di Jakarta, dan juga kita mengajak kelompok-kelompok keluarga besar dari kabupaten lain. Karena tarian Gawisia ini kan sebenarnya tidak hanya orang ND saja ya. Ya. Kabupaten-kabupaten lain juga sering melakukannya. Kira-kira begitu, Adik. Oke, jadi tahun ketiga ini lebih berbeda begitu ya. Banyak sekali kegiatan Ya. menuju Gawisia. Ada diskusi publik yang sudah diselenggarakan kemarin, kemudian nantinya juga akan diskusi publik terkait dengan filosofi Gawisia sendiri supaya lebih banyak orang mengenal begitu ya, mengenal lebih dekat begitu budaya dan juga tradisi Gawisia yang ada di Kabupaten ND. Ini menarik ya, ada 1.500-an penari yang akan menarikan tarian ini pada festival nanti. Ini selain anak-anak ND yang ada di Jakarta, apakah ini juga melibatkan orang lain untuk ikut dalam Gawisia, Kak Sere? Iya, betul, Leli. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan tarian kalau kita akan melibatkan selain keluarga besar ND Womesu yang ada di Jakarta, ada juga di Bandung. Nanti kami juga akan mengundang keluarga besar Womesu yang ada di Bandung, juga melibatkan ikatan keluarga besar kabupaten lain, misalnya dari Bejawa, dari Manggarai, dari Timor, Sumba. Kebetulan kami di Jakarta ini kan punya ikatan keluarga besar masing-masing kabupaten. Itu pasti kita akan libatkan. Kita juga nanti rencananya di acara ini kita juga akan melibatkan tarian ondel-ondel. Ondel-ondel sebagai tarian pembukanya, karena kita melakukan tarian ini di Jakarta, Di Jakarta ya. di tempat Betawi yang tarian asal mereka, tarian khas mereka dan ondel-ondel, maka ondel-ondel sebagai pembuka acara kami nanti. Oke, baik. Kira-kira apa alasan panitia mengajak FIBUI begitu ya untuk berkolaborasi dalam diskusi publik dan kegiatan Gawisia ini di Jakarta, Kak Sere? Ya, maaf tadi saya belum jelaskan ya. Jadi acara kita, semua acara yang tadi saya sudah jelaskan ini kolaborasi antara Womesu, Fakultas Ilmu Budaya UI sama Jakarta Experience Board, XB. Jadi pertanyaan Jakarta Experience Board adalah salah satu BUMD DKI yang bergerak dalam penguasaan area-area publik yang ada di Jakarta. Nah, pertanyaan Ade Lili tadi, kenapa kita melibatkan Fakultas Ilmu Budaya ini adalah kita juga ingin bahwa berbicara tentang wastra, berbicara tentang Gawisia, tidak hanya di ranah-ranah budaya dalam konteks yang untuk misalnya entertain atau hal-hal yang lebih kurang ini ya, tapi kita pengen membawanya ke hal-hal yang ruang akademis. Harapannya tidak hanya orang hanya membahas dari sisi tradisional seni, tapi dari sisi akademiknya, dari sisi budayanya. Dan siapa tahu nanti suatu ketika dengan kehadiran Womesu, kehadiran isu Gawisia di sana, ini bisa membuat para mahasiswa untuk lebih mengenal kita punya budaya dan melakukan penelitian tentang budaya-budaya yang ada kita di sana. Kemarin juga lewat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, itu saya mendengarkan langsung bahwa meminta Pak Gubernur NTT untuk melakukan meminta waktunya kalau memang Pak Gubernur untuk melakukan di UI di depan ibu mahasiswa, kurang lebih 1.000 mahasiswa untuk bercerita tentang NTT. Dan saya pikir ini hal yang sangat baik ya,
Ketika Universitas Indonesia, universitas yang besar di Indonesia memberi ruang untuk NTT, dalam hal ini pimpinan gubernur kita untuk ngomong tentang NTT di ruang akademik. Jadi saya pikir ini langkah baik, langkah maju untuk pembangunan kita ke depan. Berharap dengan misalnya apa yang saya omongkan tadi itu terjadi, itu memberi dampak saya luar biasa ya. Mahasiswa banyak, begitu banyak mahasiswa Universitas Indonesia dengan kredibilitas mahasiswa, mereka akan mengetahui lebih banyak tentang NTT, khususnya ND. Kira-kira gitu. Oke, Kak Sere, kegiatan-kegiatan Road to Gawisia tadi sudah diinformasikan, sudah dijelaskan kenapa harus seperti ini dan seperti itu gitu ya Kak Sere ya. Nah ini puncaknya ini kapan nih Kak Sere? Kalau memang sudah disampaikan tadi, mungkin bisa disampaikan kembali kepada kami. Ya, kami akan rencana menggelarnya di bulan Juli. Juli ya? Tanggalnya nanti akan segera kami informasikan. Kami akan segera menggelar di bulan Juni. Bulan Juli, bulan pertengahan Juli kami akan menggelarnya. Oke. Nah ini besaran anggaran yang disiapkan untuk Road to Gawisia sampai dengan puncak ini berapa banyak ini Kak Sere panitia siapkan? Nah, kalau ngomong nominal, artinya acara sebesar ini butuh banyak dana ya. Butuh banyak dana, butuh banyak dukungan. Ya, kami optimis nih acara ini baik, niat kami baik, pasti banyak yang akan mendukung acara kami ini. Amin, amin, amin. Kak Sere, sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan Kak Sere dan juga panitia WMSU untuk Road to Gawisia dan juga acara puncaknya ini terselenggaranya kegiatan tersebut Kak Sere? Ya, harapan pertama saya adalah sebagai keluarga besar WMSU, harapannya acara ini mendapat dukungan dari semua pihak, baik dari masyarakat diaspora NTT yang ada di Jakarta, dan juga semua orang-orang yang merasa bahwa yang peduli terhadap budaya kita. Terus harapan keduanya adalah pintu masuk untuk Gawisia menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan ND Flores NTT lebih luas. Tidak hanya orang ND, tidak hanya orang NTT yang menarikan Gawisia, tapi orang lain yang bukan NTT pun menarikan Gawisia. Membangun kecintaan terhadap NTT, khususnya ND. Oke, baik Kak Sere, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND. Salam hangat untuk semua teman-teman keluarga besar WMSU yang ada di Jakarta, panitia yang sedang mempersiapkan event besar ini, Festival Gawisia, mulai dari kegiatan-kegiatan diskusi publik dan lain-lainnya. Sukses kami harapkan, dan RRI ND siap untuk selalu update begitu ya terkait dengan kegiatan tersebut. Ya, terima kasih banyak Adik Leni, terima kasih banyak para pendengar RRI ND dimanapun berada. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar RRI, 3 topik pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dalam sesi wawancara. Tuntas sudah kebersamaan kita di sesi wawancara pagi dalam Florata Pagi terkait dengan Persebaya berhasil melaju ke Liga 3 Nasional. Gawisia sebagai representasi identitas budaya Flores siap digelar di Jakarta, dan juga Bapak Rida Sika sosialisasikan penyusunan RPJMD 2025 hingga 2029. Kami masih akan update informasi-informasi lainnya, termasuk informasi cuaca dan juga berita-berita penting lainnya untuk Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.